Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novi Amanda Septiana, NPM A1G02312. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi manajemen sarana dan prasarana dengan dosen pengampu Bunda Ike Kurniawati MPD. Hakikat manajemen prasarana dan sarana. Sarana pendidikan itu sebenarnya adalah semua alat atau fasilitas yang kita gunakan langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Dari sisi guru, sarana membantu agar materi lebih mudah disampaikan. Sedangkan kalau dari siswa sendiri, sarana membantu supaya lebih mudah memahami pembelajaran. Contoh yang sederhana misalnya adalah buku pelajaran, pulpen, penggaris, dan juga alat praktikum, hingga media pembelajaran seperti gambar, video, atau bahkan proyektor. Intinya, tanpa sarana yang memadai, proses belajar bisa terasa lebih sulit. Berbeda dengan sarana, prasarana adalah alat atau fasilitas yang tidak langsung dipakai dalam proses pembelajaran, tetapi penting juga untuk mendukung keberlangsungan pendidikan. Misalnya gedung sekolah, ruang kelas, meja, kursi, perpustakaan, laboratorium, atau lapangan olahraga. Bayangkan kalau belajar tanpa ruang kelas yang nyaman, tentu suasana tidak kondusif. Jadi bisa disimpulkan bahwa prasarana adalah pendukung yang dapat membuat proses belajar mengajar menjadi lebih lancar dan nyaman. Kalau mau membedakannya, itu gampang sekali. Sarana yang dipakai langsung dalam pembelajaran, sedangkan prasarana lebih ke fasilitas yang penunjangnya. Contohnya sarana tadi itu buku, alat tulis, alat peraga, dan media pembelajaran. Sementara kalau prasarana itu adanya gedung kelas, ruang kelas, meja kursi, ataupun perpustakaan. Keduanya itu sama-sama penting, hanya saja fungsinya berbeda. Sarana fokus pada proses belajar, sedangkan prasarana fokus pada kenyamanan dan kelancaran pendengaran. Prinsip manajemen sarana dan prasarana dalam pelaksanaan manajemen. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, ada tiga prinsip utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu adanya efisiensi, artinya bagaimana kita bisa menggunakan biaya dan sumber daya kecil semungkin-mungkinnya, tetapi menghasilkan hasil yang maksimal. Yang kedua yaitu efektivitas, yaitu kemampuan memilih cara atau metode yang tepat agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Yang terakhir yaitu adalah administrasi, yaitu maksudnya semua pengelolaan sarana dan prasarana harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, pengelolaan tidak hanya sembarangan, harus ada pedoman dan yang di bagian-bagian sarana dan prasarana. Sarana pendidikan terdiri sendiri kalau dirincikan bisa dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah alat pembelajaran, yaitu sarana yang digunakan langsung dalam pembelajaran. Contohnya itu buku, alat tulis, ataupun bahan praktikum. Yang kedua itu alat peraga, yaitu alat bantu yang bisa mempermudah siswa memahami pelajaran. Misalnya gambar, model, ataupun benda nyata. Dan yang ketiga adalah media pembelajaran, yaitu sarana yang berfungsi sebagai perantara dalam penyampaian materi. Media ini bisa berupa audio, visual, ataupun bahkan audiovisual, seperti video pembelajaran. Jadi, setiap jenis sarana yang punya fungsinya masing-masing, tetapi tujuannya sama, yaitu membuat pembelajaran lebih efektif. Yang terakhir yaitu tujuan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Kenapa sarana dan prasarana perlu dirancang dengan baik? Karena kalau tidak direncanakan ataupun dirancang dengan baik, bisa saja terjadi kesalahan, pemborosan, ataupun bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya. Tujuan perencanaan ini adalah agar kegiatan belajar mengajar lebih berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam perencanaannya, sekolah harus melihat kebutuhan yang nyata, menentukan skala prioritas, menyesuaikan dengan dana yang ada, dan juga mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Dengan begitu, fasilitas yang tersedia bisa benar-benar mendukung proses pendidikan dengan optimal. Demikianlah penjelasan mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.